semuanya. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, tema readingannya apa hari ini? Kita lihat energi dulu ya, untuk ambil tema hari ini. Oke, teman-teman, di sini aku lihat tema readingan kita adalah ada seseorang yang saat ini nyuekin kamu atau berubah sikapnya ke kamu. Nih, kita lihat ya. Kenapa seseorang ini nyuekin kamu, berubah sikap sama kamu jadi kayak kayak kasar atau ketus wajahnya. Kita lihat kenapa sih. Nih, aku lihat ya di keadaan kondisi dia saat ini, teman-teman semuanya, ini ada perempuan gitu ya, yang menyampaikan sebuah pesan. Ada perempuan gitu ya, udah deket banget, udah lama hubungannya, bisa bisa saja ini adalah saudara kamu ya, atau orang tua kamu, atau entah siapa itu, tapi dia memang tidak tinggal satu rumah, tapi juga tidak tinggal dekat dengan rumahmu, ataupun juga kalian masih sering ketemu tapi nggak tinggal dalam satu atap ya, dalam satu pekarangan gitu. Atau juga di sini ada orang jauh juga termasuk ya. Ini perempuan teman-teman ya, ini perempuan yang menyampaikan sebuah pesan gitu kepada seseorang ini yang saat ini nyuekin kamu nih. Keadaan hatinya saat ini teman-teman nih, ini malam hari ya, ini kan aku lihat di sini di malam hari. Di sebuah kamar, dia diam sendiri memikirkan semua kejadian atau perkataan dari seseorang perempuan ini yang masih ada hubungan keluarga atau ada hubungan dekat, atau mungkin itu sepupu, pokoknya hubungan aja ya. Masih ada hubungan dengan dia ya, atau dengan kamu. Dia menyampaikan sebuah omongan. Ada hasutan dari orang tersebut. Perasaannya saat ini gelisah, pusing banget dia mikirin ini semua ya. Nggak nyangka mungkin terjadi hal seperti ini. Jadi dia sudah berburuk sangka sama kamu ya dari omongan orang ini. Hatinya perih teman-teman ya. Hatinya perih, sakit hati ya. Perasaannya saat ini di dalam sebuah hubungan dengan kamu. Ya, aku lihat di sini seseorang ini mencerna mungkin mentah-mentah ya, tidak memfilter, tidak mencari tahu dulu kebenarannya. Dia langsung percaya sehingga membuat dia overthinking. Ya, overthinking dan sakit hati yang mendalam. Perasaannya kesal, jengkel, marah, emosi, pokoknya panas hati teman-teman. Nih, dia lagi sakit hati. Hatinya panas banget, panas. Gimana ya hati panas, kayak orang iri, dendam, apa ya, yang belum terlampiaskan ya. Dia pingin ada kejadian yang bisa membuat kamu mungkin malu, sedih, minta ampun, minta maaf sama dia. Ini dia, ada seseorang ini pingin banget kamu tersakiti oleh ucapannya, oleh sikapnya. Karena
Dia nggak nyangka katanya kamu saat ini tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya tentang kamu. Ternyata ada omongan dari orang lain dan ini masih ada hubungan saudara, dan dia betul-betul tidak menyangka kamu memiliki bengkok hati sama dia. Ini perkiraan dia adalah dari ucapan atau hasutan orang lain terhadap kamu. Dia pingin orang yang benci perempuan ini ya, perempuan ini atau orang yang kamu kenal ini, kamu kenal kok sama dia, ya. Dia memberikan sebuah cerita atau dia hasutan buat apa? Buat kamu dibenci, dijauhi. Dia tidak suka dengan kamu. Ada perasaan iri di sini. Ada perasaan cemburu yang sangat besar, ya, cemburu kepada kamu. Dan aku lihat juga ada rasa curiga yang begitu sangat dalam. Saat ini orang yang sudah berubah sikap sama kamu nih, ya, sudah ada perubahan dari dia sekarang ini ya, curigaan sama kamu. Jadi apa-apa dipermasalahkan. Jadi karena hasutan, ya, tidak sejalan, tidak sepemikiran. Saat ini pikiran dia, hatinya dia ini ya, selalu ingin membuat rencana-rencana yang atau planning-planning yang akan dia tuju ke kamu supaya kamu kena masalah. Kenapa? Karena dia sangat mencurigai kamu atas hasutan orang dekat. Ini orang tua ini ya. Entah ini bapakmu, entah ini adalah ibumu atau kakakmu, orang yang dituakan. Menaruh curiga pada kamu. Jadi ini orangnya usianya sudah di atas kamu ya, dia lebih dewasa daripada kamu gitu ya. Oke, matanya tajam, melotot. Ya, orangnya tinggi, badan tidak terlalu gemuk, dia ramping ya, kurus, tinggi, tapi dia juga matanya sangat besar, bukan besar ya, tapi kayak belok kecil tapi kayak tajam gitu loh teman-teman ya. Oke, ini rambut juga tidak terlalu panjang. Rambut tidak terlalu panjang, sekuping atau seleher ya untuk perempuan, dan untuk yang perempuan juga ada yang sampai pinggul ya atau sampai kaki ya. Nih rambutnya dia, perempuan ya teman-teman ya. Dia merasa cemburu terhadap kamu. Kenapa? Karena perasaan cemburu itu memang nggak bisa diprediksi ya. Kenapa ya? Karena mungkin kamu ini cantik, tampan, punya banyak uang, atau bisa lebih berkualitas dari dia, sehingga dia menaruh perasaan tidak senang dengan kamu, atau mungkin dia tersakiti ya. Tapi yang aku lihat di sini guys ya, hati-hati ya, orang ini nanti akan terus cari masalah sama kamu, cari masalah terus. Memang itu udah planningnya dia, udah rencana dia, pingin punya momentum untuk menjatuhkan kamu ya. Oke. Dan aku melihat di sini dia sangat kebingungan. Ini orang deket sih yang ngasih tahu ya, dan dia kebingungan dengan kondisi dia saat ini karena dia sudah ya. Mungkin teman-teman di sini hati-hati yang belum ngalamin ya, hati-hati dengan ucapan kita, terus juga dengan sikap, terutama mimik wajah ya. Kalau mimik wajah ini hampir benar-benar akan mempengaruhi orang lain terhadap kita tuh ya. Ini hati-hati karena ada kebingungan di sini juga di hati dia sebetulnya, dengan perasaan dengan pikirannya ini agak berontak, nggak sinkron gitu ya. Jadi mungkin pikirannya jahat tapi hatinya masih ada keimanan, masih ada keikhlasan, masih ada ketulusan, masih ada kebaikan lah yang ada di dalam hatinya untuk menerangi jalan ya, menerangi pikirannya untuk selalu berbuat baik, tetap berada di jalan yang lurus, tetapi lebih kuat kepada pikirannya karena kupingnya lebih puas mendengarkan hal-hal yang buruk ya tentang kamu terhadap dia. Jadi ini ada hasutan, ada omongan dari seseorang ya yang tidak yang cemburu terhadap kamu ya. Mungkin kamu ada kedekatan atau apa ya. Jadi hati-hati di sini beberapa minggu ini, atau mungkin mulai sekarang ya, malam ini atau sampai besok, pastikan teman-teman bersikapnya lemah lembut aja ya.
Karena kalau udah terlanjur teman-teman ini akan susah diperbaiki. Kalau sudah terlanjur sakit hati, panas, jengkel hati, ada bengkok hati, akan sulit untuk diperbaiki hatinya ini karena udah sakit. Dia akan lebih percaya pada gosip atau hasutan dari orang lain yang menyampaikan ketimbang dengan perkataan yang kamu berikan untuk membersihkan nama baik kamu. Itu dia nggak akan dengarkan hal itu karena orang tersebut juga bukan orang bodoh ya teman-teman. Dia akan melampirkan banyak bukti-bukti yang meskipun bukti-bukti itu ternyata memang apa ya, palsu, bukan yang sebetulnya, bukan yang sebenarnya gitu ya. Tetapi di apa ya, kayak ada pendekatan cerita, ada pendekatan buktilah yang menyerupai atau menyamai gitu supaya memperkuat hasutannya dia kepada orang tersebut untuk ngejatuhin kamu. Ini hati-hati ya. Bisa jadi di sini ada teman-teman ya. Orang ini juga teman kerja bisa gitu kan, karena di situ juga ada tempat suatu usaha atau hubungan ya. Hubungan apa? Bisa pertemanan juga, bisa orang dekat juga, bisa teman atau sahabat kamu yang betul-betul kamu percayai, atau mungkin orang tersebut adalah seorang guru kamu yang sudah kamu tidak apa ya, tidak pernah hitung-hitungan dengan dia, pada akhirnya kok bisa seperti itu dia perhitungan sama kamu ya. Ini kebalikannya, hati-hati teman-teman semuanya. Ini ada hasutan kuat banget karena rasa iri hati kepada kamu ya. Kalau di sini kamu semuanya bersikap baik ya udah pasti ya. Namanya kita gini ya, kalau hidup itu gini ya. Aku kasih tahu ya, sedikit ini yang aku dapat alami atau pengalaman aku dari hal seperti ini ya. Jadi kita sudah memplanningkan misalkan gitu ya, tahun ini kita akan berbuat A, B, C, D, E, F, G sampai kepada puncaknya di Desember misalkan ya. Lalu kita susun rapi A, B, C, D dan apa saja yang harus kita siapkan. Ternyata takdir datang. Takdir ini sudah dibuat ya, bersamaan dengan lahirnya kita ke dunia ini sudah datang tuh takdirnya buat kita ya. Takdir baik, takdir buruk, dan bersamaan itu kamu juga sudah melakukan hal-hal baik dan juga kamu nggak pernah ngelewatin mungkin sembahyang, berdoa, tapi karena takdir ini kamu harus ngalamin. Meskipun kamu ngalamin hal seperti ini, tapi kalau kamu berada dalam kebaikan, kamu tetap masih akan dilindungi, nggak akan sebesar apa yang seharusnya terjadi gitu ya. Jadi di takdir ini kamu tuh harus jatuh, dipermalukan, dihina gitu ya, terus dicurigai orang, kepercayaan misalnya, kepercayaan kamu percaya banget sama dia dan sebelumnya dia pun percaya sama kamu, kenapa tiba-tiba seperti ini gitu ya. Kamu sudah planning nih dan planning kamu hancur, bener-bener hancur karena takdir ini datang. Tapi kamu kan nggak pernah ketinggalan yang sama ibadah, berbuat baik, maka itulah yang akan menolong kamu. Ini nggak akan terlalu besar, tapi dampaknya bisa membuat mentalmu juga rasanya sakit gitu. Emang kita selalu berpikir, oh iya, kita selalu berdoa untuk apa? Berdoa katanya kalau sudah ada takdir ya ini untuk menyelamatkan kita supaya kita nggak jatuh jauh ke dalam keburukan dari takdir yang dijalankan atau dijatuhkan di kehidupan kita saat ini. Kita tetap berpikir fokus positif aja. Kalau kamu memang orang yang judes, orang yang berwajah apa ya, memang gak bisa senyum, gak bisa candaan gitu ya, karena emang juga mungkin kita kan kalau bicara dengan siapapun itu kan sesuai dengan batin kita ya. Kalau asik aja udah diajak ngobrol soal yang ringan-ringan nyambung, pasti kamu seneng. Tapi kalau ada orang yang udah capek sampai mulut kamu kering gitu tapi nggak nyambung, kamu kan juga malas besoknya ketemu ngobrol lagi atau gimana. Paling seadanya. Orang ini udah akan salah paham. Kenapa? Kamu terkenal banget ceria atau banyak bicara atau kamu orang yang sangat supel, tapi kenapa saat ketemu sama dia kamu diem, padahal kamu tidak benci sama orang tersebut di sini ya. Padahal kamu nggak benci sama orang tersebut, tapi kamu diem berubah sikap kepada dia, memang kadang kan nggak enak gitu, nggak nyambung ya di sini. Jadi ngerasanya dia, kamu marah sama dia, kamu nggak suka sama dia, ditambahlah dia cerita nih sama orang ini, diceritain sama orang ini nambah lagi dengan bukti-bukti karangannya dia yang mendekati supaya percaya si orang ini
dengan ucapan dia. Pada akhirnya berubah sikapnya kepada kamu, sering marah, sering judes, sering jutek, saling berbeda jalan, nggak sejalan, nggak sepemikiran, hancur, berantakan. Ini yang seharusnya terjadi gitu. Namun tetapi karena di sini kamu dapat perlindungan, ini juga atas perbuatan kamu mungkin yang baik ya. Mungkin dia nggak ngerti, padahal dia juga salah atau gimana, tapi dia selalu menuntut kesempurnaan. Misalkan nih dalam sebuah hubungan, ya, dia juga salah, tapi dia selalu menuntut kamu yang baik-baik, yang sempurna, yang serba ini, tapi dia nggak pernah lihat apa yang sudah dia pernah berikan sama kamu, perhatian apa yang sudah pernah dia kasih ke kamu, dalam hal apa, apakah dalam saat urgent saja ataukah setiap hari. Ini kalau yang pasangan. Kalau yang ibu bapak juga sama seperti itu ya, setiap hari gitu ya. Tapi kalau temen mungkin bisa beberapa kali, karena kan eh, ketemuan juga jarang, maksudnya beberapa kali, mungkin mungkin sesekali kok, beberapa kali. Jadi nggak, apa ya, kayaknya nggak masuk akal aja kalau misalkan kamu disalahin untuk buat buat harus sempurna, harus baik, tapi dia sendiri gimana? Gitu loh. Saat kamu memperlakukan dia seperti itu, dia langsung marah kan? Langsung marah, nggak terima dia ini. Sifatnya langsung berubah. Perubahan pada dia. Seiring waktu berjalan, sikapnya berubah kepada kamu karena hasutan dari seorang perempuan yang sakit hati, iri hati kepada kamu, memberikan dan menyampaikan ucapan yang sebenarnya itu adalah perasaan tidak suka dia, tapi dia bolak-balikan untuk menghasut orang tua tersebut. Atau di sini ya, ini bisa jadi pasangan kamu yang usianya sudah tua, bisa, atau teman kamu yang mungkin kamu bergaul dengan orang-orang yang sudah memiliki usia yang mapan gitu ya. Jadi orang tersebut menaruh perasaan curiga itu terhadap kamu, sehingga kamu nanti kalau dikasih tugas, dikasih jalan apapun, kamu pasti selalu dapat yang tidak enak di sini. Bener, banyak omongan, maksud aku banyak omongan, banyak kekurangan terus kalau dipandang dari sisi mata orang tersebut gitu. Dia kenapa sih kayak gitu, bisa sembuh lagi nggak? Udah kecewa teman-teman, karena kabar berita tersebut membuat dia kecewa kepada kamu dan pada akhirnya menimbulkan masalah saat ini ya. Dan dia pun sudah tidak lagi ingin tahu bagaimana kondisi kamu, seperti apa kamu, punya apa kamu, dia udah nggak ada urusan sama kamu. Intinya dia tetap curiga ya, tetap curiga, dan rasanya memang masih sakit hati terhadap kamu. Seperti itu ya. Ini ada seseorang ini kenapa sih seperti ini? Mungkin memang teman-teman juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba dapat hal seperti ini. Mungkin juga ada kode alam ya. Misalkan teman-teman di saat sedang sibuk bekerja atau di dalam rumah ya, kerjanya ya, mendengarkan suara mungkin kucing ya. Ini apa hubungannya? Ada, ini aku kasih tahu loh, aku paham nih soalnya. Jadi mungkin apa ya, itu juga menandakan bahwa langsung jangan lupa teman-teman mantra ya, buat orang-orang yang beragama Hindu ya, langsung berjapa. Dan untuk yang muslim jangan lupa berdoa meminta kemudahan. Pokoknya setiap kali ada kucing mengeong-ngeong tuh langsung doa aja. Tangannya diangkat, kalau enggak dalam hati, tangan kanan pegang hatinya, pegang dadanya, ucapkan doa yang baik-baik. Karena itu adalah penyampaian berita kode alam buat kamu bahwa ada di dalam rumah itu mungkin akan terjadi sesuatu, entah perselisihan atau mungkin sesuatu hal yang akan sulit untuk menemukan kedamaian. Karena rasa itu tuh udah ciri ya, sulit nanti mau maaf-maafannya. Kalau kalau apa namanya, kalau aku lihat ya, kalau sesama, apa ya, sesama punya ego yang besar ya, sesama punya ego yang besar, sangat sulit untuk saling memaafkan. Ya, ciri-ciri yang seperti apa? Seperti yang tadi aku bilang ya, teman-teman, semuanya ini dalam waktu dekat. Hati-hati, atau mungkin saat ini teman-teman lagi ngalamin hal ini. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk di tarot. Ini aku beresin dulu ya, teman-teman ya. Siapa sih orang ini? Aku lihatin tadi udah jelas ya. Kita lihat ya di kartu tarotnya.
Apa yang harus kamu lakukan jika kamu saat ini mengalami hal ini ya? Coba kita lihat satu kartu. Apa yang harus kamu lakukan? Satu, dua, wow, tiga, empat, ih, wah teman-teman bahaya sih kalau aku lihat ya. Tar dulu, jangan dulu ini, jangan dulu bersujon, berburuk sangka. Ini ya tentang komunikasi. Pada akhirnya aku dapat sesuai dengan temanya ya teman-teman, sesuai dengan kartu lintriknya yang kebuka di tarot pun. Ini ada elemen udara. Elemen udara itu dipengaruhi oleh komunikasi ya. Jadi keseharian kegiatan yang ada hubungannya dengan komunikasi ini, hati-hati di komunikasi teman-teman ya. Apa yang akan terjadi ke depan itu akan dipengaruhi banyak oleh komunikasi. Dan apa yang harus kamu lakukan, ada Two of Sword kalau di itu ya. Two of Air ya. Di sini aku lihat gini teman-teman, mungkin kamu bingung di sini ya, bingung terhadap sikapnya tersebut dan kamu tidak ingin melihat tingkahnya, tidak ingin melihat lebih parah lagi apa yang ingin dia perbuat kepada kamu, dan kamu di sini sudah menutup mata. Dan kelak kalau misalkan ya, ini amit-amit kalau sampai terjadi, kamu rasanya tidak mau ngelihat dia, males banget gitu ngelihat orang seperti itu ya gitu. Kamu pinginnya musuhin. Di sini ada bisikan setan juga. Di Two of Swords di sini kamu ngerasanya kayak gini ya teman-teman, tuh kamu tuh dipengaruhi di dalam batin kamu, ada the devil, ada juga malaikat ya. Setannya di sini bilang sama kamu, mungkin gak usah liatin dia ya, mungkin amit gitu apa gimana, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar yang keluar dari hati kamu itu, tapi tidak melalui mulut ya, tapi dia bergumam di dalam hati ya. Lalu kamu di sini akan kebingungan, apa yang harus aku lakukan ya ke depan terhadap permasalahan ini. Oke. Di sini kamu diminta oleh semesta, apa ke depan yang harus kamu lakukan? Jangan bingung. Jangan bingung. Jangan mencari bantuan keluar, oke? Jangan pernah mencari bantuan keluar. Ini apa? Akan memperbesar, memperkeruh ya suasana dan masalah yang sedang kamu hadapi. Yang mungkin cuma sepele, didiemin aja karena kamu minta bantuan orang lain, jadi besar dan tambah-tambah ya. Ada Three of Air di sini. Teman-teman, kalau aku lihat mungkin seharusnya kamu mendekati dia, mengajak kerjasama atau menawarkan sebuah bantuan, menawarkan sesuatu yang kamu miliki. Mungkin itu hal yang akan membuat dia gembira, yang membuat dia senang, yang membuat dia akan memaafkan kamu. Tapi kamu di sini tidak minta maaf ya. Walaupun mungkin di dalam hati kamu di sini mungkin ada dorongan tersebut, tapi aku lihat di Two of Air-nya di sini kamu kayaknya nggak bakalan mau minta maaf sama orang ini, karena kamu sebetulnya juga sudah kecewa dan kamu tidak mau diperlakukan seperti itu. Siapapun dia, berapapun usianya, dan dari manapun orangnya, kamu nggak mau sebenarnya. Tapi di sini adalah sebuah pesan yang diberikan buat kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Melakukan pendekatan terhadap dia, menawarkan sebuah bantuan atau apapun itu, komunikasi atau apa yang ada hubungannya untuk bisa meredakan hatinya dia, panas hatinya dia. Ya, R di sini kan perasaan, atau komunikasi itu kan selalu berhubungan dengan perasaan ya.
Pasti kayak gitu deh. Ih, ada aja ya, nggak bisa tenang hidup, ada aja. Oke, ada ini kalau angka 5 lagi dapat 55, udah kan. Ini mungkin kamu sedang berhadapan dengan orang yang sangat keras. Nah, 5 ini ya. Angka malaikatnya keluar 5555, baru kurang satu ya, tapi aku mau artiin bahwasannya orang ini tuh ambisi menjadi seorang pemimpin ya. Dia mau ucapannya diikutin, dia mau apapun kamu lakukan gitu ya, harus atas perintah dia. Kalau dia nggak ngasih kamu unjuk buat ngelakuin A, B, C, D, kamu jangan ngelakuin. Kalau itu adalah pekerjaan punya dia, jangan sesekali ngebantu dia tanpa ngomong gitu. Kamu harus ngomong dulu ke dia, izin dulu lah intinya gitu, untuk menghormati keberadaannya dia. Ini orang butuh penghormatan, senang pujian, senang diagung-agungkan orangnya ya. Egonya tinggi, pingin dikasih makan terus supaya dia bisa baik sama kamu. Caranya seperti itu. Kalau orang seperti ini harus selalu kamu jilat ya, berikan sesuatu yang membuat hatinya senang gitu loh ya. Kalau angka 5 seperti itu ya, jiwa pemimpin, ada jiwa manipulasinya, keras kepalanya, terus merasa benar, merasa menang terus ya, terus juga gampang melecehkan dalam hal perkataan ya, terus gampang merendah melecehkan, sama nggak sih, lebih parah melecehkan ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi orang ini tuh nggak puas kalau kamu nggak kenapa-napa gitu ya. Di sini dia adanya nanti kayak kayak pengen cari masalah, terus nanti dia udah nyusun rencana, terus dia menang gitu. Apa masalah pekerjaan atau apa, nanti dia akan susun lah, dan dia merasa dia akan menang seperti itu. Dan ini yang akan terjadi. 5 nih. Oke, kalau aku lihat kamu itu bakal ribut ya, ribut nih. Nggak cuma satu orang ya. Aku lihat di sini dia, kalau kamu mungkin tidak meminta bantuan, tapi dia berkelompok. Jadi dia mencari support dari orang lain terdekat atau dari saudara yang lain ya. Di sini angka 55 ini adalah angka yang mematikan ya. Intinya mau melawan kamu gitu. Intinya tetap kamu sudah membuat luka dia, sudah membuat dia tidak nyaman dan kecewa. Kamu tidak akan dibiarkan tenang, dibiarkan santai, dibiarkan bahagia sama dia. Dia akan melakukan sesuatu apapun itu, pokoknya yang bisa nyakitin kamu. Seenggaknya kamu bisa, namanya ya udah terkenal lah ya, hal-hal yang jelek gitu. Dia menyampaikannya seperti itu. Tapi di sini ada perlawanan dari kamu yang membuat kacau gitu urusannya. Tapi kalau kamu mau dengerin saran aku, di sini nanti kamu akan tersulut emosi. Ini ada api soalnya. Ini energi kamu ini. Ini energi dia yang ngajak kayak buat apa, dia menyebarkan lah gitu rasa sakit dia itu, dia sebarkan kepada saudara yang lain, keluarga yang lain, atau mungkin juga orang-orang yang jauh atau enggak yang deket ya, yang jauh dari dia gitu. Dia cerita-ceritakan gitu ya. Kalau di 5 ini air ini atau 5 sword ini, kalau aku lihat orang-orang jauh ya, orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan dia di dekat tempat tinggalnya ya, yang tidak kenal dengan kamu gitu. Jadi dia bisa leluasa bergosip atau merendahkan kamu karena orang tersebut tidak terlalu kenal gitu dengan kamu. Jadi dia bisa bebas ngomong apa aja. Nah, di sini nanti kamu akan melakukan perlawanan, nggak terima. Saranku adalah saat ini terjadi kan, kamu di sini diminta untuk menawarkan sebuah bantuan ataupun hubungan apa ya, atau kerjasama bisnis bareng, atau mungkin di sini kamu diajak bisnis bareng terus ditolak, akhirnya dia marah ya. Karena ada dua kemungkinan di sini ya. Ini diajak bisnis, kamu nolak, terus dia marah, tersinggung, panas hati, jadi bengkok hati,
Dia selalu mengingat ucapan kamu saat ditolak ajakan dia atau ajakan hubungan ya. Diingat terus sama dia. Mungkin dia meminta pertolongan, misalkan dia tidak bekerja, meminta bantuan uang. Pertolongan apa lagi, terus kamu nggak bisa bantu dia, inget terus dia, dan di sini mulutnya nggak berhenti ngomong sampai kamu rasanya pingin marah sama orang ini. Ini sengaja supaya ada perlawanan dari kamu, dia pingin bertengkar karena dia udah siap nih sama timnya, sama grupnya ya, atau orang-orang yang sudah dia kasih tahu ya. Di sini hati-hati guys ya. Dan kalau aku lihat kamu diem aja ya. Kalau di sini kamu mau menawarkan tersebut, kalau kamu tidak mau menawarkan tersebut, karena nanti bakalan sakit hati lagi ujungnya. Karena dari sini ada 5-nya di tengah ya energinya. Jadi nanti kamu di sini sebenarnya kamu udah punya feeling di angka 2 ini, sudah punya feeling buat tidak melakukan ini, yang 3 ini. Kenapa? Karena kamu nanti pasti udah prediksi bakalan seperti ini. Iya, kamu akan dijadikan orang yang apa ya? Orang yang bersalah, ngerti kan? Kalau orang yang bersalah itu kayak gimana? Ya, berusaha untuk menarik hatinya dia gitu. Kamu melakukan hal-hal bodoh yang tidak pernah kamu lakukan agar bisa berbaikan. Misalkan seperti itu terhadap orang-orang yang memang sebenarnya dia yang cari masalah, bukan kamu ya. Di sini kamu sebenarnya mungkin juga kurang tahu. Di sini ada di angka 2 ini juga bisa berarti kamu tidak mengetahui sebenarnya permasalahannya apa, kesalahan kamu tuh apa, di mana ya. Di sini aku lihat seperti itu, karena di sini kamu tidak melakukan aktivitas, kegiatan, atau hal-hal yang mengarah kepada keburukan yang membuat dia tersinggung. Akhirnya dia ingin buat planning untuk bisa menjatuhkan kamu atau berdebat atau bertengkar dengan kamu di sini. Tapi banyak orang ya, dia sudah kasih tahu nih beberapa orang. Jadi nama kamu sudah mulai disebar, kejelekan, kekurangan yang kamu miliki ya. Di sini hati-hati teman-teman, supaya kamu mungkin di sini kamu bingung mau melakukan apa, mending diem. Pertama kamu nggak komunikasi aja udah bener, nggak usah natap-natap dia. Kalau memang kamu mau senyum ya senyum, tapi kalau kamu nggak mau ya udah. Kalau mungkin ada dia ya biasakan komunikasi aja gitu, karena orangnya akan lama sih. Kalau kamu diemin orang ini pasti akan lama, tapi kalau kamu ladenin juga akan bertengkarnya lebih lama lagi. Tapi harus bagaimana dong kalau kayak gitu? Jadi kamu memang harus melakukan pendekatan. Setelah ini selesai, kamu lepas, kamu tahu nih kalau kamu lagi diadu. Jadi kamu apa ya, kayak selarasin jiwa kamu dengan apa ya, kalau aku lihat gini, kamu orangnya kuat sih secara mental ya, kuat banget ya. Kamu mungkin juga nggak cuma saat ini aja nggak dapet ujian seperti ini. Kamu udah sering dan pakai pengalaman kamu ya. Di saat seperti ini apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu mau tetap nanya ya nanya, tapi selanjutnya kamu terapin tidak peduli berlebihan kepada masalah ini dan kepada orang tersebut atas sikapnya dia kepada kamu ya. Jadi tidak perlu terlalu dipikirin gitu. Itu bisa menurunkan sedikit rasa marah kamu, sakit hati kamu, sehingga kamu bisa fokus lagi ngejalanin tugas kamu ya, bisa ngejalanin aktivitas kamu yang lain, supaya kamu tidak terganggu ya, tidak kena mental block. Jadi kamu bisa tetap jernih pikirannya, batinnya ya, dengan cara seperti itu ya. Tanamkan gitu ya si mode tidak pedulinya ya. Apalagi ya teman-teman ya. Kalau di Nine of Air di sini aku lihat kedepannya akan seperti apa guys ya. Ini kalau diartikan sebagai perasaan, ini memang udah banyak kebaperan terhadap dia, banyak pikiran sekali, dia nggak terima dengan cerita yang disampaikan seseorang perempuan itu kepada dia gitu. Kebayang, kepikir, nggak terima banget, pingin bertengkar atau pingin ngelabrak kamu untuk mengatakan, untuk mengetahui jawabannya. Bener nggak kamu ngomong kayak gitu tentang saya gitu ya? Jadi bener nggak kamu kayak gini? Kamu kan yang ngomong
ngomong. Di sini ada Tower, hati-hati ya, akan ada sebuah ledakan amarah yang cukup besar ya. Dari kamu iya, dari dia pun iya. Jadi energinya kalian berdua sama-sama kenceng. Kalau ini dibagi dua kartunya, ini kartu energi kamu, ini kartu energi dia. Dia yang mungkin nggak mau juga ketemu dan ngobrol sama kamu dan selalu ngehindar. Kamu juga di sini ngerasa berapi-api karena perbuatan dan sikap dia yang kamu tidak tahu menahu apa masalah dan di mana akar permasalahannya ini nih, kamu nggak ngerti gitu ya. Di sini ada Nine of Area atau pedang gitu ya. Nggak tenang, kamu nggak tenang, dia pun tidak tenang gitu kata semesta. Jadi kamu diminta untuk eh tidak perlu mengingat atau terlalu fokus ke masalah atau hal yang sedang kamu hadapi ini. Jadi kamu abaikan aja gitu, jangan terlalu dipikirin. Ya semua itu udah biarin aja gitu ya. Semua orang itu pasti akan ngalamin hal yang kurang nyaman, kurang enak gitu di dalam sebuah hubungan, entah hubungan pertemanan, ya, suami istri, dalam keluarga, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai siapapun kamu pasti ada saja masalah yang terjadi karena ada hasutan dari orang lain. Apa yang kamu harus terapin supaya kamu tenang? Di sini kan ada kamu tidak tenang, dia juga tidak tenang. Berakibat apa? Kehancuran. Apa yang harus kamu terapin? Kata semesta. Coba kamu rubah aja mindset kamu gitu ya. Seperti apa? Harus bagaimana? Kita lihat. Ya, kamu di sini justru kayak pusing ke depannya itu ya. Tuh kan. Four of Swords. Ya, akhirnya kamu tuh banyak apa ya, ngelamun juga ya, males kan ya, males nanya, males makan akhirnya karena rasa kesel dan sakit hati yang kamu miliki juga karena sikap dan ulahnya dia, akhirnya bisa melukai diri kamu sendiri, diri kamu jadi sakit, ngebatin ya, aura kamu redup karena hal tersebut. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, coba apa ya, terapin hal yang baik lah. Kalau enggak kamu di sini menggunakan sistem apa ya, stoicism. Apa sih, kemampuan untuk menjaga ketenangan batin ya. Jadi kamu menerima tekanan atau masalah ya yang mungkin kamu tahu atau tidak tahu ya, kenapa kamu diperlakukan seperti itu gitu ya. Jadi pahami aja, rasakan sakitnya tapi tidak perlu denial ya, mampu menerima lalu bijaksana aja gitu terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Oh, aku nggak bisa nih, aku nggak mau minta maaf, aku nggak mau ngedeketin dia karena aku nggak pernah ngelakuin hal tersebut, misalkan seperti itu ya kamunya ya. Dan tetap mungkin kamu di sini perhatiin dia, komunikasi sama dia tanpa membahas kenapa sikap dia seperti itu ke kamu, itu lebih bagus. Gak usah tanya kenapa dan gak usah cari bantuan dari orang lain untuk nambah-nambah atau memperparah hal ini, karena kamu harus menceritakan dari awal ke orang lain untuk dibantu ya kan. Jadi akhirnya nanti fitnah lagi, nggak usah ya. Hanya fokus aja pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu apa? Pikiran kamu, perasaan kamu atas tindakan kamu sendiri kepada dia. Dibales enggak? Kamu tahu bagaimana cara jawabannya. Kalau kamu balas akan seperti apa? Kalau kamu berlaku sama akan seperti apa? Kayak gitu ya. Kalau di sini kalau kamu melakukan hal yang sama maka adalah kehancuran, perpisahan. Ada perpisahan antara kamu dan, tapi kalau kamu di sini memaafkan dia atau membiarkan, tidak membahas apa yang sedang terjadi dalam perubahan sikapnya gitu, mungkin nanti seiring waktu berjalan dia pun akan berubah dengan sendirinya dan nanti mungkin akan baik kembali kepada kamu ya. Pokoknya teman-teman semuanya, ini pesannya dari semesta ya, berikan dengan tulus gitu. Six of Coin ya, berikan dengan tulus dan tanpa apa ya, permintaan atau harapan untuk dibalas gitu. Kalau kamu baik ke anak kecil, baik ke orang dewasa, ke orang tua, baik aja tapi tidak mengharapkan imbalan apapun gitulah ya.
Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau kamu membiasakan seperti itu, kamu tidak akan sakit hati gitu loh ya. Karena apa? Karena eh melakukan satu kebaikan kayak seumur hidup itu kayak hutang budinya nggak kelar-kelar. Jadi merasa jadi pahlawan terus ya, nggak usah kayak gitu, nggak usah ya, karena sudah ada malaikat yang mencatat kamu nanti akan dapat apa, akan diarahkan kemana gitu ya. Jadi tidak perlu kamu harus terapin dapat balasan dan kamu akan berubah di dalam dunia ini menjadi terhormat kah atau menjadi lebih terkenal kah. Jangan ngarepin kayak gitu ya. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Jangan memberi dengan harapan ya. Mari tinggalkanlah kebiasaan berhutang budi kepada orang lain ya. Kalau kamu di sini ada kaitannya dia saudara kamu atau apa ya. Jadi tinggalinlah kebiasaan kamu meminta tolong atau berhutang budi kepada orang lain ya. Mulailah memberikan kasih sayang itu benar-benar ikhlas kalau kamu emang baik gitu. Jangan ingat nih aku lagi bisa nih bantu, terus kamu nanti udah lagi susah malah lagi berantem ini kan, kamu ngomong, kamu juga dulu waktu lagi susah gue yang bantuin nih gitu ya. Ibu kamu juga waktu itu nggak punya uang, aku bayarin ibu gitu misalkan ya, orang tua kamu. Jangan ya, biarkan aja, nanti mereka juga kan akan menemukan karmanya masing-masing, dibawa di pundaknya tanpa dia sadari, tanpa menunggu waktu kan. Si karma itu kan berjalan tanpa kode gitu ya. Oke, jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran kita sendiri yang pingin perfect terus hidupnya, pengen dilihat enak sama orang. Udahlah, ikhlasin aja. Yang penting kamu selalu berbuat baik, tidak macem-macem gitulah di sini ya. Nggak macem-macem ke semua orang, semua umur. Ya, kamu perlakukan sama gitu. Mau dia itu siapa, mau muda, mau tua, mereka hidup punya nyawa. Jadi kamu harus hormatin mereka ya. Gitu deh. Lalu apalagi sih yang akan apa ya? Yang akan terjadi ke kamu ke depannya lagi. Kita lihat. Ada 5 ya. Aduh, angkanya bener kan 55 deh. Tuh, bertengkar ya. Udah pasti akan bertengkar kamu sama dia itu, tapi untuk mengurangi ya, untuk mengurangi di sini ada Four of Cups. Nggak usah diladenin ya, pura-pura tidur ngantuk ya, pura-pura blow on gitu di sini ya. Makanya banyak meditasi supaya untuk menghilangkan aura negatif yang kita bawa dari tempat kerja, dari jalanan, dari juga berjumpa sama orang. Tenaga kita habis diserap, akhirnya kita sering capek kalau pulang ke rumah ya. Dan teman-teman di sini aku lihat pesannya adalah kalau ini terjadi nanti ya, adu mulut terjadi gitu. Teman-teman, Four of Cups, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak denger, ya emang nggak mau tahu gitu. Udah emang nggak tahu kamu itu ya, udah gitu aja di Four of Cups ya. Emang nggak tahu, nggak ngerti, kenapa harus dipaksa gitu loh untuk tahu gitu. Kalau kamu emang disuruh minta maaf ya udah minta maaf aja, nggak usah panik kamu jatuh harga diri, nggak usah ya. Udah ada Tuhan yang mencatat tuh, si malaikatnya udah selalu siap untuk mencatat amal baik dan buruk kita selama kita hidup ya. Di sini ada Ten of Coins, no ya kan. Tetap percaya diri kepada dirimu sendiri bahwa ini tidak akan berdampak pada kehidupan kamu selanjutnya dan tidak akan lama masalah ini berada di kamu, berada di kehidupan kamu saat ini, entah kamu sampai kapan gitu. Misalkan ya, kamu mungkin memprediksinya seperti apa, mungkin kamu ngerasa ini akan lama, tapi ini ada hubungannya dengan keluarga sih sepertinya ya. Tetap percaya diri ya, berpikir positif untuk menarik semua rezeki, karena kalau kamu sudah marah itu tandanya hati-hati ya, ada sihir seret rezeki dari luar yang datang. Mungkin juga ada orang-orang yang gak senang sama kamu, atau dia sering ngelihat foto kamu di media sosial, sering ngomong yang gak enak, ih apaan sih nih orang, ih kayak gini aja. Jadi itu jadi doa ya, jadi doain ya.
Jadi doa, seakan-akan kamu kaya jadi jatuh miskin, kamu cantik jadi jelek, jerawatan, ya kusam gitu, banyak yang nggak seneng. Hati-hati di situ ya teman-teman ya. Tetap percaya diri, berpikir positif untuk mendatangkan energi yang bagus dari alam semesta agar kamu bisa menarik rezeki-rezeki keberuntungan ya dalam perjalanan atau kehidupan kamu saat ini. Karena masalah dengan sesama manusia ya, entah baik itu dengan pacar, suami, orang tua, adik kakak, saudara, sepupuan, keponakan, dengan keponakan atau dengan siapapun kamu memiliki hubungan, dengan teman kerja ya, dengan tetangga, itu akan merusak mental dan merusak pikiran kamu sehingga aura wajah atau karakter muka kamu tuh jadi berganti, yang ramah jadi kayak madesu, masa depan suram gitu, nggak ada senyum, kayak cembetut aja, pada akhirnya susah cari cari rezeki lah. Rezekinya tuh kayak kok setiap gini, kok sehabis masalah ini kok aku jadi seret ya rezekinya gitu ya, kok bawaannya sering marah, sering jengkel, sering nggak apa, pokoknya serungsing gitulah. Itu sebenarnya ya diakibatkan karena kamu sudah kena gitu, mental blocknya udah kena gitu ya. Jadi nggak bisa berpikiran ke arah yang baik. The world, kamu pandang dunia yang begitu sangat luas untuk merubah pandangan kamu ya, dari dengan pemikiran kamu. Gunakan pengetahuan yang kamu punya ya, gunakan ya, selain pengetahuan ada juga di sini aku lihat karakter kamu kuat, keras, nggak gampang nyerah. Kalau kamu itu orang yang baik, kalau dibaikin lebih baik lagi, kalau dijahatin langsung bales, nggak peduli ya. Kamu juga mulutnya kasar, tapi sebenarnya kamu ini nggak tegaan, tapi kalau udah marah kasarnya luar biasa. Dan kamu bener-bener dilabrak, dicari orang tersebut kalau betul-betul emang udah punya masalah. Tapi kali ini kamu akan memandang dia dulu, melihat seperti apa historinya dia di kehidupan yang lalu. Kamu ambil pelajaran di sana, pengetahuan, lalu kamu mendapatkan pengetahuannya. Kamu seperti kayak tidak akan membalas sih kalau aku lihat di sini, tapi kamu perhitungan, mungkin di dalam hatimu mendoakan, entah itu hal-hal yang menyakitkan itu akan jadi kutukan, dan kutukan ini akan berjalan ya. Makanya kalau lagi marah terus ada perasaan ikhlas, pasrah, maka itu akan berjalan menjadi kutukan buat seseorang ya, dan dia hidupnya akan susah nanti karena sudah menyakiti sesama manusia gitu ya teman-teman semuanya. Oke, aku lihat lagi apa yang akan kamu alami selanjutnya. Oh, Nine of Coins ya. Oke, setelah kamu banyak mencerna dan mendapatkan pengetahuan dan kamu tidak melakukan pembalasan, kamu melakukan ya masa bodoh dengan kamu dan pemikiran kamu dan omongan hinaan kamu ya. Justru kamu bahagiakan diri ya. Nine of Coins, kamu happy aja gitu ya. Kamu nggak pengen sehat lah. Jadi kamu menjaga kesehatan kamu dari dalam dan luar. Dan kamu juga selalu memakai pakaian yang rapi dan tidak lupa memakai wangi-wangian untuk memberikan rasa bahagia ya. Kamu seneng harum-haruman, kamu suka baju yang rapi, kamu suka tampilan yang rapih ya, sehingga ini yang membuat kamu tuh selalu apa ya, auranya kayak bersinar aja gitu, padahal kamu tuh sederhana gitu, sederhana ya, tapi diiriin orang tuh karena sikap kamu yang ramah sih. Kalau aku lihat di sini orangnya percaya diri banget gitu ya, makanya dia ngiri banget sama kamu. Sekalinya kamu diomongin gini aja kamu nggak peduli gitu, malah tambah keren, malah tambah nggak bisa dikalahin. Ngelihat kamu berpenampilan begini tambah panas hati dia. Seseorang yang saat ini memiliki perasaan cemburu kepadamu ya. Seseorang ini adalah orang yang dekat dengan kamu, bisa jadi dia saudaramu ataupun dia ini musuhmu, teman kerjamu ya. Kalau musuh sih kayaknya enggak deh. Kalau musuh itu bakalannya apa ya, kalau aku lihat dia nggak akan berlebihan lah melakukan hal itu. Tapi kalau saudara, teman dekat itu pasti
luar biasa ya, apa yang dia lakukan itu akan melebihi orang lain gitu. Makanya hati-hati di sini teman-teman semuanya ya. Ih, aku merinding deh. Merinding banget sumpah, karena ini ada hubungannya sama keluarga. Jadi, wow, nggak bisa dibayangin sih kok bisa ya punya perasaan cemburu yang besar sampai merusak nama baik kamu. Tapi di sini ya, kamu memang juga marah banget, tapi bersyukurnya aku dapat ini loh nih, Nine of Coins dengan the World. Jadi kamu selamat di sini, nggak terlalu memperdulikan dengan apa yang akan terjadi. Masa bodoh, buang-buang waktu, buang-buang tenaga ya. Kamu juga mau sehat, mau lahir batin bahagia. Jadi oh no ya, nggak mau seperti ini, banyak pikiran, buang jauh-jauh. Ya, seperti itulah dampak negatif yang ngerusak semuanya. Bukan hanya ngerusak hubungan, tetapi juga aura badan kamu, dah, dan juga kerejekian juga berpengaruh, keberuntungan tuh berpengaruh. Seperti itu, teman-temanku semuanya. Yang penting jaga jarak aja sih, ada di tower. Kayaknya kamu bakal jaga jarak, bukan berantem juga ya. Kalaupun itu berantem terjadi, nanti udahannya akan ada jarak, akan ada jaga jarak, atau ya ini nanti didamaikan oleh orang-orang karena ini akan ramai ya. Bisa jadi kamu yang berdamai untuk mengalah gitu, tapi nanti pada akhirnya akan ada apa ya, kayak ada jarak lagi sih ya. Kamunya sih sebenarnya yang udah nggak nyaman aja ngedeketin dia, walaupun kamu memaafkan tapi kamu tidak kembali untuk dekat dengan dia ya. Kalau ini adalah kekasih kamu, kamu juga apa ya, kamu tetap sayang sama dia, sayang, cinta, tapi nggak bisa kembali ya. Masih bisa apa ya namanya, masih bisa pacaran, masih bisa jadi suami istri gitu ya, nggak bercerai tapi mati. Hatinya udah nggak ada, sayangnya berkurang, cintanya kayak aduh ya, kayak mendem, nggak tahu kemana, diambil elang ya. Ada aja ya, emang hidup begini ya teman-teman semuanya. Oke. Dan doaku untuk kalian adalah lupakan semua apa yang terjadi ya. Kalau memang ini akan berdampak lebih besar ke depannya, jangan sampai kalian terpancing, jangan sampai kalian terbawa dengan suasana ya. Tetap ingat teman-teman yang udah nonton ini, video ini, ingat-ingat ya kalau nanti akan mengalami atau kamu ngerasa sedang ngalamin, ingat-ingat ini ya. Memang nggak sedikit membantu sih, karena mungkin aku kayak belibet gitu. Tetapi ini pasti memberikan inspirasi ya nggak sih buat kamu ya. Mana ada sih kak seorang reader kayak yang lain ya. nggak ada nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada nggak ada seriusnya ya, tawa mulu. Nggak tahu ya ini kenapa, nggak tahu aku juga sih teman-teman ya, kenapa aku kayak gini. Aku juga pingin serius tapi nggak bisa ya, aku ini air sen. Ya, Ersen tuh humoris ya, banyak banyak apa ya, nggak suka yang terlalu serius. Tapi kalau memang hobi nggak ngobrol ya. Tapi kalau sekali ngobrol gue ketawa aja kayak gitu deh. Oke, kita lihat ya, ini energi dari Libra. Kebanyakan Libra nih, hati-hati ya Libra ya, sama Aquarius, sama Leo. Ini lagi di gojlok ya emosinya. Di sini ada Libra, Capricorn juga ternyata. Enggak deh, Libra ya. Ada Libra, Aquarius, Leo ya. Terus Gemini, Aries, udah pasti Aries tuh yang paling marah banget ya, kenceng banget energinya ya. Gemini, terus Aquarius lagi, ada Virgo, Taurus, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer ya, dan ada Sagittarius. Tapi kartu Libranya ada berapa sih? 1, 2, 2, 3, 3 ya. Terus Sagittariusnya Gemininya 2, Gemini 2, Aries 1, Sagittarius 1, Aquarius 1, 2, 2 juga. Berarti paling banyak Libra ya, ada 3. Oke
Oke, kita lihat inisial teman-teman semuanya. Semoga di sini tidak ada nama pacar kamu, suami kamu, istri kamu, baru gebetan atau selingkuhan, orang tua kamu, atau tetangga. Oke, jangan ada semua lah, nyimas mada, nggak usah baca sekalian. Ya teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan aku cuman mau kasih sesuatu buat teman-teman sebentar ya. Sebentar, apa ya, aku pikirin dulu apa apa yang mau aku bicarain. Satu lagi ya teman-teman, apa ya, huruf apa ya. Taram, kok tiap hari huruf M selalu ada sih ya. M itu seorang yang keras kepala loh. M tuh keras kepala banget ya. R itu orang yang suka gonta-ganti, orang senang berpetualang. A suka tuntutan yang berlebihan ya. S selalu pengen diperhatikan, didengar gitu ya, tapi dia mandiri gitu. O orangnya baik, peduli, tapi kayak rada nggak asik gitu ya. H orangnya ini kayak apa ya, gila kehormatan ya, atau gila kedudukan. D stabil. Kalau T orangnya kebanyakan kayak cantik-cantik ya. D juga orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Z orangnya kayak banyak menyembunyikan sesuatu rahasia ya, tentang kesempurnaan yang dia punya ya. Hidupnya kayak sempurna aja gitu, tapi dia kayak pinter banget nyembunyiin yang jelek-jelek, yang sedih-sedih ya. L orangnya baik, penyayang gitu ya, ramah, peduli gitu sama orang lain ya. Yang K ini seneng dengan keglamoran, seneng dengan apa-apa tuh dapet apa ya, harus ada validasi lah dari orang lain gitu ya. Kalau N, wah keras kepala, nggak mau apa namanya, nggak mau ngalah, nggak mau direndahin, nggak mau dibawa, pengen jadi pemimpin, pengen jadi nomor satu. Kalau G itu apa ya, sama seperti Kak sih, cuman dia kayak orang yang terlihat sombong tapi sebenarnya orangnya baik hati gitu. Terlihat kayak orangnya tuh judes, galak, tapi orangnya baik hati, suka nolong gitu, tapi tidak lebay ya. Jadi kalau belum diminta ataupun belum karena hatinya pengen ngasih, dia nggak akan ngasih kebaikan, perhatian kayak gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, cuma ada satu sih yang aku mau kasih tahu ya. Kalau di sini dalam kehidupan ini, teman-teman mungkin belum mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan, ya sabar ya. Tidak perlu buru-buru, step by step aja ya, supaya orang lain juga nggak cemburu kalau kamu tahu-tahu udah kaya, tahu-tahu udah jadi miliarder ya. Jadi step by step lah ya, nikmati saja anak tangga satu persatu. Mau capek, mau jungkir balik, sabar ya, udah ada takdirnya, bakalan gimana pasti akan selamat ya. Kita aduh, ada motor. Kita sedang tidak berlomba gitu ya dengan siapapun, dan jangan kamu pernah tanamkan kamu lagi berlomba dengan saudara atau dengan orang tua atau dengan teman dekat kamu. Nggak usah kayak gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu, jauhi, tinggalin ya. Tidak sedang berlomba dengan siapapun dan dalam hal apapun. Jadi tidak perlu merasa saling mendahului lah dengan orang lain, apalagi teman dekat sendiri atau saudara. Ini yang akan menimbulkan kecemburuan ya. Jangan merasa tertinggal lah kalau belum mencapai cita-cita atau belum dapet apa yang diinginkan. Setiap orang punya garis edarnya sendiri, punya garis start yang berbeda ya, punya rute yang berbeda, dan garis finish yang berbeda pula. Jadi nikmati saja bagian kita masing-masing. Karena apa? Karena apa yang memang sudah tertakar oleh Tuhan semesta alam tidak akan pernah mungkin tertukar oleh orang lain atau
saudaramu yang cemburu itu ya. Semoga kita selalu dimampukan dan dimudahkan untuk apa-apa yang hari ini masih sebatas keinginan ya. Teman-teman semuanya, mohon maaf dan semoga kita selalu diberikan kelemah lembutan hati ya, dan mudah mencari jalan keluar dalam setiap kondisi dalam kehidupan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.